Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ma'syaral hadirin rahimakumullah. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Jamaah zikir tawajuh zikrullah yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Diulang-ulang mengucapkan alhamdulillah sebagai amal ibadah, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah dengan salawat, dibanyak-banyakkan salawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kajian kita pada kesempatan ini tentang ayat di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, ayat terakhir yang paling ujungnya, sebagaimana yang dibacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu jelas itu bahwa setelah kita meminta ampun kepada Allah, yaitu Allah itu Maha Pengampun, kemudian Maha Penyayang. Selalu di dalam Al-Quran itu wastaghfirullah, kalau Allah ghafurun dipasangkan ayat itu dengan rahim. Ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak orang menyangka kalau kita berdosa, bersalah, baca astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, anggapan itu memang betul, yang sebenar-benarnya lah itu. Tetapi apa sebenarnya yang terkandung di dalam kalimat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim? Kita himpun terlebih dahulu segalian dosa yang bisa kita baca. Dosa kita yang pertama adalah jahil. Jahil itu tidak mau tahu dengan agama ini. Dosa kita kepada ibu bapa, dosa kita lalai, dosa kita lengah, dosa kita tidak mau belajar ilmu agama, bahwa kewajiban pada setiap orang muslim muslimat menuntut ilmu agamanya. Kita tidak mau. Dosa kita banyak kilah, dosa kita banyak alasan, dosa kita banyak sebut, banyak ulah, banyak tingkah. Tak dapatlah kita menghitungnya satu persatu apa saja yang salah kita lakukan. Berapa banyak kita melawan kepada ibu bapa, berapa banyak kita menentangnya, berapa banyak kita membuat hatinya sakit, membuat hatinya pilu, membuat hatinya
rusak segala macam terhadap ibu bapa, terhadap rasul, terhadap guru, terhadap agama kita sendiri, terhadap diri kita sendiri, tak terhitunglah kesalahan itu. Sehingga Rasul mengatakan, walaupun dosa kamu itu sebanyak buih di lautan. Pernah dihitung buih di lautan? Karena tidak terhitung lagi itu jumlahnya. Sebanyak pasir di pantai. Banyak pasir di pantai, banyak. Berapa banyaknya tidak terhitung, tidak sanggup menghitungnya. Sebanyak bulu yang tumbuh di badan. Bulu tangan aja tidak bisa kita hitung. Sebanyak apakah dosa kita? Cobalah hitung sejak balik berakal sampai pada malam hari ini. Tetapi Allah Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang. Apabila si hamba menyesali dosa-dosanya, memahami akan segala kesalahannya bahwa tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dihapus, tidak bisa lagi, bahwa dunia yang lapang ini sudah terasa sempit. Dunia selapang ini, seluas ini, sempit dalam perasaannya. Maka sempitlah dadanya. Tidak ada lagi tempat mengadu melainkan kepada Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka bergetarlah hati untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri segala maksiat dan kesalahan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Astaghfirullah. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang menghapus segala dosa-dosa yang telah lalu, menghapus segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Gugurlah dosa itu, kata Rasulullah, seperti kayu yang mati sedang berdiri. Gugur daunnya, gugur rantingnya, patah dahannya, seperti kayu yang mati sedang berdiri. Habis. Maka si hamba yang menyesali dirinya itu atas segala kesalahan dan dosanya itu, berulang-ulang mengucapkan Astaghfirullah. Timbullah sesal, timbul penyesalan, timbul bahwa pengakuan di dalam dirinya itu, mengapa dulu saya buat begini dan begitu. Ternyata tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ternyata semuanya adalah suatu kesalahan dan maksiat belaka. Maka sejak diucapkan Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim itu, maka si hamba melangkah dengan langkah baru, namanya hamba yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baharuilah taubat itu dengan sempurna taubat, sehingga Allah benar-benar mengasihi dan menyayangi dan benar-benar mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi janganlah acak-acak mengucapkan astagfirullah. Jangan pula setelah diucapkan istighfar astagfirullah itu, lalu kita kembali lagi kepada kesalahan-kesalahan yang dulu, atau kita lengah dengan segala bentuk yang menyenangkan, yang menggiurkan, yang membuat kita lalai dengan urusan dunia ini. Dunia ini setiap jengkal bumi ini, kata Rasulullah, suci bagi umatku untuk beribadah. Artinya apa itu? Bagi orang yang tobat, segala aktivitasnya di dunia ini yang hasanah, yang baik-baik adalah menjadi bekalnya nanti di akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan segala aktivitas kegiatan kita, hasil pekerjaan kita, hasil mata pencaharian kita, hasil usaha kita untuk mempercepat jalan langkah ibadah amal saleh kita menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mempercepat dihapusnya segala dosa dan kesalahan, untuk mempercepat diterimanya taubat kita, untuk mempercepat diterimanya oleh Allah
dengan segala keredaannya semua amal ibadah kita zahir dan batin. Untuk itulah gunanya. Kalau kita banding-bandingkan saudara-saudara majelis zikir yang dirahmati Allah, bahwa satu kalimat astaghfirullah itu ternyata lebih besar daripada segalian dosa yang kita buat. Coba bayangkan, kalau sungguh-sungguh kita minta ampun astaghfirullah, benar-benar hati kita itu menyesal, Allah mau menghapus segalian dosa-dosa. Coba besarnya, berapa besarnya kalimat astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Maka hendaklah sebelum mengucapkan istighfar itu, sebelum mengatakan astaghfirullah, ingat terlebih dahulu, ya, himpunlah terlebih dahulu segalian dosa dan kesalahan zahir dan batin, hadapkan kepada Allah yang maha besar, serahkan kepada Allah yang maha besar, kemudian hapuslah dengan pukulan astaghfirullah. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian saja saudara-saudara yang dirahmati Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Marilah kita ucapkan istighfar ini agak 3 kali bersama-sama sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini. Ikuti saya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dengan sungguh-sungguh, coba dengan sungguh-sungguh. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ulangi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, mudah-mudahan dilatih. Setiap hari Rasulullah beristighfar sampai 100 kali. Latih sampai 100 kali setiap hari, sebagaimana Rasulullah mengucapkan istighfar setiap hari paling tidak 70, dan paling banyak Rasulullah itu sebanyak-banyaknya, bahkan yang tidak kurang 100 kali kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya